Saat mulut tidak mampu membujuk, biarkan pisau yang bertindak. Leon kembali lagi ke kamar setelah menenangkan pikiran di balkon. Apalagi yang ingin dia lakukan sih? Kenapa ia tidak keluar saja dari sini? Sono bekerja. Jovita bermonolog dalam hati. Setelah berpikir keras, Leon menarik kursinya dan duduk lebih dekat lagi ke sisi ranjang. Ia duduk di samping kepala Hara. Saat dia duduk, suara ketukan terdengar dari pintu. "Masuk, Bi." Wanita itu datang, membawa nampan dan berderet menu makanan. Satu mangkok berisi bubur, jus buah, satu tempat obat, air putih, dan susu. Baru melihat nampan begitu banyak, raut wajah Hara langsung muram. "Non, mari makan bubur saja dulu." Hara membuang napas berat. "Bibi melihat segitu banyak menunya, aku sudah kenyang duluan." "Non, makanlah sedikit, kasihan bayimu." "Bibi, aku tidak lapar." "Tolong, Bi, aku tidak suka hal yang beginian," ucap Hara lagi, menutup mata, terlihat lelah. "Tinggalkan kami, Bi, biarkan aku yang memberikannya." Leon akhirnya memberanikan diri mengambil tindakan. Tidak tahan melihat penolakan yang terus-menerus dari Hara. Ini akibatnya kalau mafia dilawan. "Baik, Bibi ke dapur lagi saja." Wajahnya terlihat sangat khawatir. Ia menatap Leon dengan wajah memelas, seolah-olah ia memohon agar Leon tidak emosi, yang bisa membuat Hara semakin mengamuk. "Mau apa? Aku tidak suka makan bubur. Jangan memaksaku. Aku bukan anak kecil. Kamu juga bukan ayahku, bukan suami, bukan kekasihku. Ingat, bukan siapa-siapaku," ujar Hara dengan nada suara meninggi. "Bukan ayahmu, tapi akan jadi ayah anakku," ucap Leon, melirik ke arah perut dengan wajah santai. Ternyata mendengar itu, Hara semakin marah. "Aku sudah bilang tidak suka bubur," teriaknya Hara dengan wajah memerah. "Bukan untuk kamu, untuk dia, untuk anakku," balas Leon lagi. "Kamu menjengkelkan." Pundak Hara naik turun, matanya berkaca-kaca. Ia ingin menangis melihat sikap Leon yang menjengkelkan. Detik kemudian, air mata itu tumpah, membanjiri wajah cantiknya. Leon menarik napas berat, melihat air mata yang menganak sungai di pipi cantik Hara. Ia paling tidak suka melihat wanita cantik itu menangis. Saat tangannya ingin mengusap air matanya, Hara menepis lengannya. "Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" Leon membatin, tetapi ia tidak menyerah. Lalu ia mendekatkan kursi itu lagi lebih dekat ke arah Hara. Lalu ia berkata, "Baiklah, mari kita bicara. Aku tahu kamu marah. Kamu masih belum bisa memaafkanku di masa lalu. Tapi dengar, andai aku bisa putar waktu, aku akan memperbaiki saat itu." "Aku menyesal, Hara. Sangat menyesal." "Tidak bisa kamu memaafkan?" "Tidak, aku tidak bisa." Keras kepala. "Baiklah, begini saja." Leon menggosok ujung hidungnya. Leon terlihat putus asa menjinakkan hati Jovita Hara. Ia membuka kaos yang ia pakai, karena tiba-tiba ia merasa panas luar dalam. Apalagi bagian otak dan bagian dada. Membuka kaos, hanya menyisakan singlet berwarna putih yang memperlihatkan tonjolan otot keras di kedua lengannya. Ukiran tato di lengannya seakan-akan mempertegas ia lelaki yang tangguh dan keras. Tiba-tiba ia mengeluarkan dari balik pinggangnya sebuah pisau mengkilap, dengan ujung pisaunya yang sangat runcing. Dengan gagang pisau berukiran seekor naga. Mata Hara melotot tajam. Leon meletakkannya di atas nakas. Apa yang ingin dia lakukan dengan pisau itu?
Hara membatin ketakutan. Lalu Leon berdiri, menggendong badan Hara, membantunya duduk di sisi ranjang. "Apa yang ingin kamu lakukan?" ujar Hara memeluk perutnya dengan panik. "Kamu marah padaku kan? Kamu boleh melakukan ini." Ia mengarahkan pisau di tangan Hara, lalu mengarahkan pisau itu ke dadanya dan menekan tangan Hara dengan kuat. Darah segal mengalir di ujung pisau, menetes di kaos berwarna putih milik Leon. Masih memegang tangan Hara, memaksanya menusuk dadanya. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila," ujar Hara gelagapan. "Kamu boleh menekannya sekuat tenagamu, menekannya lebih dalam, tidak mengapa bagiku, tapi jangan menyakitinya." Melihat cairan berwarna merah itu menetes dari tubuh Leon, tangan dan tubuhnya gemetar. Aku tidak mau melakukan ini," ucap Hara dengan suara gelagapan. Tetapi Leon terlihat tenang, menahan tangan Hara menekan pisau itu lebih dalam ke dadanya. Ia memberi Jovita dua pilihan. "Kamu boleh menekannya lebih dalam, asalkan kamu membiarkan ia tetap hidup. Tapi jika kamu mencabut pisaunya, itu artinya kamu mau menuruti semua permintaanku, membiarkan anakku tetap hidup," ujar Leon. "Aku bukan pembunuh, Leon. Tapi kamu akan jadi pembunuh, Nona Hara, jika kamu membunuh anakku. Sebelum kamu melakukan padanya, lakukan terlebih dahulu padaku." Leon memang lelaki yang nekat. Saat mulutnya tidak mampu membujuk Hara, maka biar pisau yang bicara. Gaya bujukan ala mafia yang satu ini emang dramatis. "Aku tidak bisa." Hara menangis ketakutan melihat Leon terluka. "Hanya kamu yang memutuskan sendiri," ucap Leon. Lalu ia melepaskan tangannya dan membiarkan tangan Jovita memegang gagang pisau yang menancap di dadanya. Kini hidupnya bergantung pada pisau di tangan Jovita Hara. "Kamu memang gila, Leon," ujar Hara menarik pisau itu dari dada Leon. Tekanan yang dilakukan Leon ternyata lumayan dalam. Darah mengucur menodai kaos berwarna putih yang ia kenakan. Darah," pekik Jovita Hara ketakutan. Melihat Leon terluka, ia ketakutan. Apalagi melihat cairan berwarna merah yang mengalir deras dari dadanya. "Jangan takut. Luka itu tidak seberapa. Aku memintamu membuat pilihan. Dengan kamu melepaskan pisaunya, itu artinya kamu menuruti apa yang aku katakan. Baiklah, mari kita mulai dari hal kecil ini. Buka mulutmu," perintah Leon dengan santai, seakan-akan luka di dadanya tidak ada apa-apanya. "Kamu terluka, Leon. Kenapa kamu masih memikirkan makanan?" ujar Hara panik. Ia ingin berdiri mengambil kotak obat, namun Leon dengan santai menahan tangannya. "Lupakan tentang itu. Aku ingin kamu menghabiskan bubur ini." "Leon, kamu gila apa? Kamu masih memikirkan bubur. Kamu terluka parah." Hara mengambil kain, lalu menekan luka tersebut. Leon memang gila. Walau ia sudah terluka parah, ia tidak peduli. Ia menarik tangan Hara dari dadanya. Ia tidak main-main dengan ucapannya. "Luka itu tidak apa-apa bagiku. Aku akan jauh lebih terluka jika ia kamu sakiti," ucap Leon dengan tatapan tegas. Mata Hara melotot saat mendengar kalimat yang keluar dari mulut lelaki itu. Hara tidak pernah menduga kalau Leon rela menukarkan nyawanya demi anaknya sendiri. "Buka mulutmu," pinta Leon mengarahkan sendok ke mulut Hara. "Kamu memang lelaki yang menakutkan, Leon," ujar Hara menangis ketakutan melihat luka tersebut. "Iya, aku gila karena kamu, Hara." "Baiklah, aku akan menghabiskannya, Leon. Mari kita obati dulu lukamu. Aku akan memakannya nanti," ucap Hara memberi penawaran. Tapi lagi-lagi baginya semangkuk bubur itu jauh lebih penting masuk ke dalam lambung Hara
daripada luka yang mengerikan itu. Leon menggeleng. Saat Hara menangis ketakutan, Leon terlihat tenang. "Kamu brengsek, Leon," ucap Hara mengusap air matanya. Menyambar mangkuk bubur memakannya dengan buru-buru, menahan rasa mual. Wajah Hara memerah, memaksa bubur itu masuk ke lambungnya. "Ini lihat sudah habis," ujar Hara mengambil kain, menutup dada Leon, sebelum ia kehabisan darah. Namun, saat ia berusaha keras menyelamatkan Leon, tetapi lelaki itu malah... Ini, Leon menyerahkan gelas dan vitamin yang akan ia minum lagi. "Dasar mafia," maki Hara dalam hati. Satu tangan ia gunakan memegang obat dan meminumnya. Dalam satu tegukan, obat pil tablet masuk ke dalam lambungnya. "Sudah puas. Bisa kamu mengobati lukanya." Leon menggeleng, mengangkat kedua alisnya. Kali ini, ia memberikan jus buah lagi ke tangan Hara. "Lagi? Perutku sudah penuh, Leon, karena ada anakmu di dalam. Kamu suruh aku minum ini lagi. Perut ini akan meledak." Leon sebenarnya ingin tertawa melihat wajah kesal Hara, tetapi ia menahannya. "Baiklah, nanti saja kamu habiskan. Tapi dengar, kita sudah sepakat. Tawaranku berlaku satu kali. Aku memberimu pilihan, dan kamu sudah memilih tidak menyakitinya. Jika kamu melakukannya, saya akan membuat perhitungan dengan kamu," ucap Leon. Nada suaranya terdengar tegas. "Itu bukan pilihan tapi paksaan." Jovita melihat dengan tatapan kesal. Leon memang gila. Jika lelaki lain akan memilih membujuk wanita dengan berbagai cara, tetapi Leon sadar, ia tak akan bisa seperti lelaki pada umumnya. Ia melakukan dengan caranya sendiri, untuk mempertahankan darah dagingnya. Leon membujuknya dengan gaya ala mafia. Saat mulut tidak mampu membujuk, biarkan pisau yang bertindak. By Leon Wardana.